Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan saat ini saya masih bersama dengan Bung Ropan, pengamat sepak bola, dan juga Mas Richard dari supporter sepak bola Indonesia. Saya mungkin ke Bung Ropan dulu ini karena segmen terakhir kita sambil menantikan bagaimana konferensi pers dari tim Cina di GBK ya. Saya ke Bung Ropan. Bung Ropan, yang satu yang jadi catatan juga dari bagaimana pertandingan melawan Australia adalah chemistry yang memang terasa tidak ada pada waktu melawan Australia. Nah, kemarin itu kan kita memang sudah menjalani TC di Gianyar Bali 6 hari. Seberapa optimis Anda bahwa itu akan kemudian meningkatkan kualitas chemistry bermain di lapangan? Oh, itu sangat penting ya. Kalau kita membandingkan dengan Australia, cuma 2 hari mereka berkumpul, termasuk dengan Patrick Kluivert, untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, itu sulit. Makanya ketika dia tampilkan dengan starting 11-nya agak mengagetkan juga. Karena dia belum tahu persis kan. Ya. Ketika kita balik cepat melawan Bahrain, ada 4-5 hari itu kita bisa bersiap. Nah, itu kan jauh lebih bagus. Dan kita bisa menang melawan Bahrain dan dapat 3 poin. Itu pertandingan kunci. Iya. Sekarang melawan Cina dengan persiapan yang panjang dari tanggal 26 sampai tanggal 4 hari ini, itu sudah luar biasa. Chemistry kita dapat, anak-anak lebih enjoy. Ya, kita bisa melihat mereka sangat bergembira, menikmati di Bali sampai pada latihan kemarin juga, dan untuk hari ini jadi semua baik. Jadi menciptakan suasana yang kondusif itu sangat penting, Mbak Tasya, dan itu perlu. Jadi mereka masuk lapangan dengan enjoy, menikmati permainan, tidak tegang. Tetap harus optimis tentunya. Percaya diri perlu, tapi jangan berlebihan, jangan overconfidence. Dan saya rasa mereka tahu itu, dan pelatih semua sudah bisa memikirkan game plan yang terbaik untuk Bang Jai Isis dan kawan-kawan. Begitu. Jangan terlalu overconfidence. Bagaimana kemudian mencoba menyiasati ini? Karena memang kan ekspektasi dan kemudian dukungan dari berbagai pihak di hari-hari terakhir ini begitu tinggi ya, Bung Ropan, kepada tim kepelatihan, kepada tim 28 orang yang saat ini memang ada di GBK. Harus seperti apa untuk kemudian meredam sedikit overconfidence itu? Iya, mereka harus lebih enjoy ya. Jadi itu saya bilang, pentingnya mereka masuk lapangan ya dengan tenang, ya, kemudian fokus menghadapi pertandingan dan menikmati. Saya pikir teman-teman, kalau bermain tegang itu akan sangat sulit. Bahkan kalau terlalu percaya, terlalu berlebihan, itu akan bisa jadi bumerang buat kita. Iya. Tapi saya rasa apa yang diterapkan menghadapi Bahrain itu yang akan dibawa menghadapi Cina. Kita punya kelebihan keuntungan bermain di publik, di depan publik sendiri yang sangat baik ya. Jadi anak-anak punya kualitas yang di atas pemain-pemain Cina itu menurut saya, dengan kualitas mereka bermain di Serie A atau bermain di Belanda di Eredivisie, oleh di Championship, itu kita menandakan bahwa kita itu di level yang lebih bagus. Tapi kan jangan terlalu jumawa ya dalam pertandingan ini. Tetap kita harus merendah, tidak boleh menganggap enteng, itu penting. Namun harus tetap optimis untuk bisa memenangkan laga. Kalau kita bermain normal saja, Tasya, pasti kita menang. Ya, sama seperti ketika kita menikmati pertandingan melawan Bahrain kan, kita anak-anak lebih enjoy, lebih tenang, dan kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Itu yang mereka harus pertahankan. Gitu. Catatan untuk Emil, karena besok akan debut pertama, mungkin ini adalah kesempatan pertama juga dia untuk bermain di GBK. Tekanannya mungkin kan akan berbeda. Mungkin dia melihat bagaimana di kursi cadangan, tetapi ketika dia berada di depan mistar gawang akan seperti apa mungkin penyesuaian dari seorang kiper yang dengan kualifikasi seperti Emil, tetapi ini adalah debut pertama dia. Saya pikir dia akan menjadi orang yang merasa tertantang, ingin membuktikan sebagai anak bangsa, dan dia lahir di Mataram dengan ayah orang Indonesia. Jadi dia ingin membuktikan kepercayaan yang diberikan oleh pelatih terhadap dirinya, dan juga bagaimana ingin memberikan hasil yang bagus di depan publik. Dia akan tampil habis-habisan. Makanya kemarin dia digenjot terus, ya, pakai kacamata khusus. Dia dipersiapkan dengan matang, ya, dari Bali sampai di Jakarta juga, karena memang dia memegang peran kunci di bawah Mister. Saya tidak meragukan soal mental dia, fisik dia, ini kelengkapan, bagus. Dan dia tidak akan grogi bermain. Dia sudah terbiasa bermain di level yang tinggi. Di Serie A itu tidak mudah untuk bisa bermain. Dia dulu pernah di Sampdoria, pernah ke Inter, Como, kemudian ke Palermo terakhir, sekarang balik ke Como lagi. Jadi dia tenang-tenang aja. Secara itu saya bilang, kalau dia siap secara fisik, dia siap secara mental, ini kan modal kuat buat seorang pemain. Apalagi
seorang Emil Audero. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita ketika kehilangan Martin Paz, kita punya orang yang menggantikan posisi Martin Paz dengan level yang sama gitu. Iya. Jadi itu yang menguntungkan buat kita lawan Cina, jadi enak buat kita lah gitu. Oke. Baik, kita memang juga sama-sama menantikan seperti apa performa Emil ya besok melawan Cina. Saya ke Mas Richard lagi sekarang. Mas Richard, kalau dari sisi supporter, menyadari tidak bahwa ketika laga ini adalah laga yang penting, kemudian di GBK dengan pemain-pemain dengan kualifikasi seperti pemain timnas kita, pelatihnya juga baru nih, akan ada, jadi kan memang pemain ke-12 itu bisa memberikan energi, tetapi juga kalau salah-salah 90 menit itu mungkin bisa jadi tekanan ya buat para pemain. Bagaimana menyalurkan energi dari seorang supporter atau dari kumpulan supporter agar kemudian itu bukan berupa tekanan tetapi berupa energi tambahan? Ya, yang pertama pasti gini, besok itu kan pertandingan penting buat kita. Dan tentunya teman-teman itu sudah menyiapkan beberapa lagu yang memang memberikan support terhadap timnas kita. Tapi ada juga pastinya, ada di sela-sela itu ada lagu yang untuk pressure Cina. Oh gitu, iya, oke. Artinya jadi diselang-seling ya nanti ya? Ada dalam 90 menit itu tentunya lebih banyak ke Indonesia. Tapi ada hal pastinya ada clue yang akan juga memberikan pressure ke Cina. Karena ya itu tadi yang disampaikan bahwa GBK itu luar biasa. Kalau dulunya 1000 sekian, besok 80 full gitu kira-kira, itu pasti menjadi gemetar untuk lawan. Gemetar untuk lawan, iya, oke. Manajemen lagu itu sebenarnya seperti apa, Mas Richard? Karena kalau misalnya nih antisipasi ya, nih amit-amit nih ya, amit-amit misalnya kita kebobolan duluan. Kadang-kadang kan supporter juga ikut keok ya, ketika tiba-tiba misalnya ada gol dari lawan ya. Iya. Nah itu bagaimana mensiasatinya? Ya biasanya kalaupun ada apa namanya kita kebobolan terlebih dahulu, kita membangunkan dengan lagu nasionalismenya. Itu kita bangunkan, baru ada lagu yang memang interest dengan sepak bolanya gitu. Oke. Kalau baik, kalau kemudian kita melihat mungkin dari teman-teman di supporter melihat komposisi para pemain saat ini, kemudian ada peluang-peluang dari pemain-pemain lokal untuk bermain, mungkin ada perbincangan di teman-teman supporter, ada harapan mungkin bisa melihat pemain-pemain dari Liga 1 masuk. Iya. Ya pasti ini kan Liga 1 sudah selesai. Ini pasti besok fokusnya adalah timnas. Artinya tadi ada Vano, ada Yakub, ada Rizky Ridho. Ini secara personal dia punya fans masing-masing, secara tim punya fans juga, itu pasti akan menjadi satu. Dan tentunya banyak hal dari daerah sudah coba datang ke Jakarta untuk melihat performanya pemain-pemain idolanya masing-masing. Itu secara jadi individu. Memang dari supporter tuh ada idola masing-masing ya. Makanya tim fans ini kan tidak semua hanya tim kan, pasti ada personalnya. Ada personalnya. Siapa biasanya yang paling menonjol? Yang mungkin? Dalam seminggu ini saya ditelepon sama teman-teman daerah itu Rizky Ridho. Dia ingin Rizky Ridho main. Gitu. Dan dia pengen lihat langsung lah karena fansnya di daerah banyak kan. Oke. Siapa lagi selain itu ya dengan bergabungnya Lily Pali, ini juga kejutan buat teman-teman. Karena sebelumnya belum pernah dipanggil sama STY kan. Nah, ini dengan tadi sampaikan Bung Ropan terkait hasilnya dia di Borneo, ini menjadi juga magnet tertentu. Ada harapan besar bahwa kesempatan dan peluang itu akan diberikan. Baik, kita akan coba bergabung dengan GBK. Saat ini sedang berlangsung konferensi pers dari timnas Cina yang akan melaksanakan official training di GBK. All right. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the pre-match press conference for the AFC Asian Qualifiers Road to 26 between Indonesia and China. In front of us, there are the head coach of China national team, Mr. Branko Ivankovic, and the player Zhang Yanning. Once again, welcome coach and player to the press conference. Information for our media, please silence your phone during the press conference. And also please be mindful of the cameras behind you. Do not block or disturb the cameras behind you. And live broadcasting during the press conference is not allowed for the media. First, to the coach and player, please share your opinion about tomorrow's game.
coach first. Okay, it's the most important. Okay, for the player first. Okay, first of all, I want to apologize because I can't. Reći da se izvinjavam da se došao u kratkim hlačama zbog toga jer imam odmah trening. 确实是我们马上接下来是我们的训练课，所以我们都穿的这个训练装来到这里了。他的问题，他说让你翻这个。Because we have an official training after, so we come here with our training clothes. Lijepo ih sve skupa pozdravljam i drago mi je da ih vidim u tolikom broju i samim tim pokazuju koliko je važno značaj i šta se očekuje od sutrašnje utakmice. 也欢迎大家来到这里。咱们这次来了这么多的记者，甭管是中国的还是本地的，也体现出这场比赛的对双方的重要性。And welcome everyone to here, not only from local but also from China, and this shows the importance of this game. Veselim se jako sutrašnjoj utakmici, veselim se znači utakmice i da će biti 70.000 ljudi i vjerujem da će uživati u sutrašnjoj utakmici između nas i Indonezije. 我们也非常高兴来到这里，有机会能够踢这场精彩的比赛，而且相信到时候来到场地的会有超过7万的观众，这对于我们来说也是一次难得的机会。这么重要的比赛，我们也希望我们的球员能够完美的到场上去发挥。 And we are happy to play this game here, and we think that tomorrow will be a very massive game for us, and especially we know that will be more than 70,000 attendance for tomorrow's game, so it is a very important game for us, and I hope all the team could have a perfect performance tomorrow. I sami znate da je naša grupa uvjerljivo najteža, u kojoj su 3 standardna sudionika svjetskih prvenstva, Japan, Saudi, Australija i 3 momčadi koje također sa visokim ambicijama su krenule u ove kvalifikacijske utakmice. 大家也都非常清楚，我们这个小组呢，应该说是一个竞争非常激烈的一个小组。咱这个小组里，首先日本、澳大利亚、沙特都是世界杯的常客，而另外的中国。 Ya pemirsa, itu tadi jalannya konferensi pers dari timnas Cina, ada head coach Branko Ivankovic dan juga salah satu pemain Zhang Yuning yang tadi ada di meja konferensi pers. Nanti akan kami hadirkan lagi bagaimana dan rangkuman apa saja yang dikatakan oleh baik pelatih maupun pemain. Tapi kita akan lanjutkan sedikit perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin saya akan ke Bung Ropan untuk pernyataan penutup. Kira-kira kalau jadi Patrick Kluivert, apa yang harus jadi pedoman ketika membongkar pasang para pemain ketika menghadapi atau mengantisipasi mungkin strategi-strategi yang di luar antisipasi yang akan dijalankan oleh Coach Branko? Bung Ropan, maaf audionya belum dibuka. Saya pikir pesan saya mungkin untuk Coach PK, jangan berani mengutak-atik mengubah the winning team ketika kita menang melawan Bahrain ya. Terlepas kita tidak punya Lino dan Ragnar dan juga dengan Martin Paes, tapi saya pikir selebihnya itu harus dipertahankan. Soal dia memainkan nantinya, kita tahu bersama sudah ada Emil, ada mungkin Vano atau Jakob atau siapapun itu, tapi yang lainnya tidak boleh dirombak. Kevin Dix di kanan, Verdong harus dipertahankan. Jai Ises, Rido dan Yasin Hapner harus ada di lapangan. Tom Haye dan Joe Pelupesi juga harus ada. Jangan mereka diutak-atik, diubah. Ini akan berbahaya, ya risikonya tinggi buat kita. Jadi itu yang menjadi pesan saya untuk kita bisa memenangkan pertandingan melawan Cina, dan bagi seluruh penonton ya tentunya kita harus lebih berhati-hati, jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan. Di dalam boleh saja mensupport tim kita, itu wajar dan wajib. Tetapi jangan sampai kejadian nanti seperti lawan Bahrain dan kita kena hukuman karena mungkin ada kata-kata diskriminasi dan sebagainya. Jadi kita tolong menghindar semua itu. Begitu, Tasya. Oke, baik. Saya ke Mas Richard terakhir juga, tips untuk para penonton yang besok mungkin mau menonton di GBK, apa kira-kira? Yang pertama pasti teman-teman datang lebih awal karena kita akan persiapan untuk koreo, dan juga para penonton yang lainnya silakan datang lebih awal tuh jam berapa kira-kira Mas Richard? Ya siang pastinya. Siang ya? Iya. Ini perlu dicatat juga untuk para penonton karena besok itu long weekend, hari Jumatnya khawatir libur. juga cuacanya tidak mendukung. Oh kan, iya, jangan-jangan hujan ya nanti, jadi mudah-mudahan tidak hujan. persiapan. Ya. Dan juga teman-teman agar
masuk ke pintu sesuai tiketnya masing-masing, lalu menuju ke titik tempat teman-teman ada pimpinan atau pemimpin lagu Yale. Oke. Supaya memang langsung itu biasanya terpusat. dibuka jam berapa tuh, Mas? Dia biasanya sih bukanya sekitar ya jam-jam 3 sudah dibuka lah. Jam 3 udah dibuka ya. Oke, baik. Itu yang kira-kira jadi catatan. Terus kemudian mungkin catatan terakhir untuk supaya bisa menjaga diri tidak terpancing ketika menyaksikan pertandingan? Ya pasti teman-teman besok jangan juga terpancing dengan isu-isu yang tidak berkepentingan, lalu hindari provokasi dan juga isu-isu sara atau mungkin diskriminasi, karena ingat kita dalam posisi dipantau oleh FIFA dan kemarin hukuman itu menjadi catatan kita semua. Oke, baik. Kita mudah-mudahan sama-sama bisa menikmati jalannya pertandingan besok dengan disiplin. Kita full support timnas kita dan semoga hasil terbaik yang akan dihasilkan besok. Terima kasih Mas Richard. Terima kasih juga Bung Ropan untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sama-sama, Tasya. Ya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.